Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru sekalian, kali ini saya akan coba sharing video tentang pemanfaatan perangkat atau handphone Android yang digunakan sebagai media untuk scan LJK atau lembar jawaban komputer. Tapi dalam hal ini kita namakan dia dengan istilah LJA, lembar jawaban Android. Oke, selanjutnya silakan untuk menyimak video. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru, Bapak Ibu guru hebat sekalian umur. Kali ini saya akan sharing tentang pemanfaatan Android sebagai alat scanner lembar jawaban atau LJK. Oke, di sini kita akan membahas tentang bagaimana memaksimalkan HP Android kita untuk bisa digunakan sebagai perangkat untuk scan LJK. Seperti saat ini, semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang pula teknologi dan aplikasi yang semakin memudahkan seseorang untuk mengakses informasi yang luas. Hal itu juga berlaku pada dunia pendidikan, yang mana saat ini dengan kemajuan teknologi, kita dengan mudah dapat belajar dengan menggunakan alat-alat teknologi yang mendukung dunia pendidikan, seperti komputer, handphone, dan masih banyak lainnya. Berbicara mengenai teknologi pendidikan, kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit cara untuk memudahkan guru dalam memeriksa ulangan atau ujian dengan menggunakan Android atau smartphone dengan melalui bantuan aplikasi yang bernama ZipGrade. Apa itu ZipGrade? ZipGrade adalah sebuah aplikasi yang berbasis Android yang dapat digunakan untuk memeriksa lembar jawaban seperti layaknya ujian dengan menggunakan LJK. Hanya saja, peralatan yang digunakan untuk memeriksanya ialah handphone atau smartphone yang berbasis Android yang nantinya akan berfungsi sebagai scanner. Dengan berbagai fitur yang ada pada ZipGrade, pekerjaan koreksi soal menjadi mudah dan ringan. Terutama di sini ada fitur yang semua guru akan merasa tertolong, yaitu dengan adanya analisis soal. Ini nanti setelah kita scan, nanti akan ada analis untuk mengetahui untuk tingkat kesukaran soalnya tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke materi ZipGrade, alangkah baiknya kita mencoba untuk mendownload serta menginstal aplikasi ZipGrade. Aplikasi ZipGrade dapat di-download melalui HP Android melalui Play Store atau App Store. Seperti ini, ingat logonya seperti ini. Setelah selesai download, silahkan diinstal di HP Android Bapak Ibu masing-masing. Oke, setelah kita install, kemudian kita membuat akun ZipGrade. Untuk membuat akun ZipGrade dapat dilakukan
lewat handphone ataupun laptop atau PC. Ya, ini ada dua cara dalam melakukan register akun. Nah, tapi di sini kita akan mencoba mempraktekkan membuat akun Zipgrad melalui laptop. Kenapa melalui laptop? Karena kalau kita menggunakan HP atau Android, kita akan diminta untuk mengupgrade yang namanya Zipgrad tadi menjadi yang premium, jadi bukan yang free. Nah, jadi alangkah baiknya saat kita membuat akun kita menggunakan laptop, jadi kita langsung online. Sepertinya kita menuju ke halaman zipgrad.com. Oke, selanjutnya cara membuat akun dengan laptop yaitu dengan cara kita kunjungi halaman www.zipgrad.com. Kita klik, kita enter, kita masuk, baru nanti ada di kanan atas seperti ini. Nah, kita pilih sini new user. Di sini nanti kita akan diminta untuk melakukan registry atau registrasi. Kita klik new user. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan alamat email. Nah, ini seperti ini. Alamat email. Kemudian kita diminta membuat password, memasukkan password dan mengulang lagi sekali lagi passwordnya. Kemudian jangan lupa you agree to our terms service, ini harus dicentang. Setelah dicentang baru kita klik register new user. Setelah itu maka kita sudah memiliki akun Zipgrad. Nantinya akan tampil seperti ini, nantinya akan tampil setelah kita melakukan registry. Jadi tampilan pertama saat kita membuat akun akan seperti ini tampilannya nanti. Oke, kita kembali lagi. Setelah kita membuat akun, langkah pertama kita ialah membuat lembar jawaban. Karena kita menggunakan Android, maka kita namakan saja lembar jawaban Android atau LJA, bukan lagi LJK. Dan langkah pertama yaitu kita klik menu tab Answer Sheet yang berada di sini di atas. Kita klik, kemudian akan muncullah tampilan dari secara default contoh LJA yang disediakan oleh halaman web Zipgrad. Itu yang terdiri dari 20 soal, 50 soal, dan 100 soal. Nah, misalkan kita ingin mendesain sendiri, mungkin jumlah soal yang kita ingin gunakan adalah 25 soal atau 40 soal. Maka di sini kita gunakan menu yang di bawah yaitu Custom Answer Sheet Wizard. Kita klik dia, maka akan muncullah menu Custom Answer Sheet, ya, menu kita dalam mendesain sebuah lembar jawaban. Selanjutnya kita klik New Answer Sheet.
kita klik, maka kita akan masuk ke step yang pertama. Di sini ada 5 langkah atau step dalam membentuk atau membuat sebuah lembar jawaban. Nah, yang pertama adalah kita memberi nama file nantinya, memberi nama lembar kerja nantinya apa. Nah, misalkan seperti ini, saya contohkan nama lembar kerjanya untuk 10 soal. Ini terserah Bapak Ibu nanti memberi namanya apa, yang penting kita mudah mengingatnya nantinya. Ini nanti artinya khusus untuk soal yang berjumlah 10, seperti itu. Setelah kita beri nama seperti ini, baru kita pilih atau kita klik next untuk menuju ke step yang kedua. Nah, di step yang kedua itu adalah header box, artinya form isian untuk peserta ujian nantinya, seperti ini. Ada name, quiz, dan class. Nah, kita ganti, kita sesuaikan dengan di sekolah kita namanya. Jadi kita tinggal rubah aja, kita tinggal hapus. Bisa kita seperti ini contohnya. Nah, name tadi kita ganti dengan nama lengkap. Quiz kita ganti dengan mata pelajaran. Class bisa diganti dengan kelas. Order bisa diganti dengan nomor peserta. Nanti kita centang lagi satu di sini, misalkan kita ganti dengan atau kita isi dengan hari dan tanggal. Kemudian nama guru dan lain-lain. Dan yang perlu diingat adalah pengaturan width atau lebar dari kolom isiannya. Nah, untuk nama lengkap biasanya ini harus kita pakai yang large, artinya yang panjang atau lebar. Untuk mapel kita pilih medium, kelas ini bisa medium atau semua. Jadi nanti ini di drop down-nya 3 pilihan, large, medium, dan small. Setelah kita atur sedemikian rupa, baru kita pilih next untuk masuk ke tahap yang ketiga. Di sini kemudian kita memasukkan ID peserta. Di sini untuk number of student ID digits ini tergantung sekolah masing-masing. Di sekolah kami menggunakan 5 digit nama pesertanya. Kadang kan ada yang sampai 10 digit seperti ujian nasional, atau 9 digit atau 8 digit. Di sini sekolah kami menggunakan menggunakan 5 digit seperti ini. Nah, kemudian label for student ID section ini kita ganti dengan nomor peserta. Oke, seperti ini contohnya. 5 digit, kemudian ID section itu kita ganti namanya menjadi nomor peserta. Dan yang lupa di bawah untuk input key person section ini kita hilangkan tanda centangnya. Ini yang di bawah ini kita hilangkan tanda centangnya hingga seperti ini. Jadi cuma ada 2 ini aja, itu untuk jumlah digit dan mengganti nama ID section dengan nomor peserta. Setelah itu kita klik next. Nah, kemudian kita akan masuk ke langkah yang keempat, define question, artinya jenis soal yang akan kita tampilkan pada jawabannya. Nah, di sini kita pilih yang multiple choice. Ini untuk pilihan ganda. Untuk yang kedua ini ada multiple choice dengan ada esainya. Dan yang lain yang di bawahnya ini silahkan di explore sendiri apa fungsinya. Oke, selanjutnya kita klik yang add multiple choice question. Kita akan muncullah lagi menu ini, add multiple choice question. Oke, untuk yang kita atur pengaturannya di sini.
number of question, itu berapa jumlah soal yang akan kita ujikan. Nah, tadi kita di judulnya tadi kita membuat 10 soal, berarti ini kita ganti dengan angka 10. Kemudian untuk answer level ini adalah choice-nya. Ini ada 5 pilihan, A, B, C, D, dan E. Nah, misalkan kami di SMP itu berarti ada 4 choice, berarti A, B, C, D saja, berarti tinggal kita hapus saja yang E. Mungkin kalau untuk SD mungkin 3 pilihan, mungkin sampai C, nah silahkan dihapus D dan E nya. Oke, jadi nanti ini kita pilih drop down, kita pilih angka yang misalkan tadi angka 10, maka saya pilih angka 10 di sini untuk 10 soal, dan answer labelnya A, B, C, D. Oke, setelah itu baru kita pilih add question. Klik add question, akan muncullah tampilan dari lembar jawaban Android yang sudah kita desain. Dan nantinya di sini ada nama aktivitas yang kita buat tadi, seperti ini, 10 soal. Tadi video yang kita buat, kemudian ada barcode-nya di sini. Ini adalah hasil dari yang kita buat tadi. Oke, selanjutnya di kiri bawah, di kiri bawah tadi, di sini ada tombol publish. Artinya kita sudah yakin sudah benar atau sesuai dengan yang kita mau, maka kita tinggal publish. Kita publish, maka akan muncullah di sini lembar yang kita buat. Yang semula tadi kosong, tidak ada, sekarang sudah muncul lembar untuk 10 soal. Nah, ini ada lagi pilihan, ada yang satu lembar satu halaman dan juga satu lembar 2 halaman. Itu fungsinya nanti untuk misalkan kita ngeprint, kita cetak, kalau bagusnya kita menggunakan yang ini satu lembar 2 halaman, jadi hemat kertas. Kemudian kita klik salah satunya, misalkan kita ingin ini, kita klik aja, maka akan mencetak. Akan download dulu, setelah terdownload baru kita cetak dan kita perbanyak. Oke, selanjutnya kita mencoba langsung praktek ke halaman webnya dalam membuat lembar jawaban. Jadi kita langsung menuju ke zipgraph.com. Seperti ini. Yang pertama kita klik menu answer sheet. Kita membuat lembar jawaban yang baru. Kita akan ke bawah, baru kita klik custom answer sheet wizard. Klik. Nah, di sini karena kami sudah pernah membuat soal-soal, maka akan muncullah di sini beberapa lembar kerja. Yang misalkan saya ingin membuat yang baru, kalau itu yang baru membuat aplikasi ini masih kosong. Jadi pertama langkahnya itu pilih sini new answer sheet. Misalkan di sini saya buat dengan nama IPS 25 soal. Ini kita perlu ingat juga nanti namanya seperti ini yang tampil.
TS 25 soal. Kemudian kita pilih next. Kita tunggu. Nah, kemudian muncul step yang kedua. Nah, di step kedua ini kita mengganti name, kita ganti dengan nama lengkap seperti ini. Kemudian yang kuis juga kita hapus, kita ganti dengan nama mata pelajaran. Selanjutnya kelas diganti dengan kelas. Nah, kemudian kita bisa menambahkan lagi di bawahnya, yaitu dengan kita klik atau kita centang di sini. Kemudian kita beri nama hari, tanggal, pelaksanaannya. Nah, kemudian terakhir bisa kita tambah lagi dengan nama guru atau apalagi ditambahkan di sini, itu terserah. Nanti untuk pengisian nomor peserta itu nanti di step selanjutnya saja nanti ada. Oke, untuk nama lengkap di sini kita pilih yang large. Jangan pilih small, pilih large. Nanti takutnya ada nama siswa yang panjang, jadi tidak cukup untuk mengisi. Mata pelajaran kita pilih yang medium. Kelas ini bisa kita ganti dengan yang small, yang kecil aja. Kemudian hari, tanggal ini medium. Nama guru ini kita ganti dengan large seperti ini. Setelah itu baru kita pilih next untuk masuk ke step yang ketiga. Step ketiga ini adalah kita menentukan jumlah berapa digit untuk ID peserta. Kita pilih drop down di sini. Nah, karena di sekolah kami menggunakan 5 digit, maka kami pilih di sini angka 5. Dan label for student ID section ini kita ganti dengan nomor peserta. Nah, di sini nomor pesertanya kita isi. Dan jangan lupa untuk key person section ini kita hilangkan tanda centangnya. Ini kita hilangkan. Selanjutnya kita pilih next. Setelah next, maka langkah selanjutnya ke step keempat ini kita pilih tipe soal atau tipe lembar jawaban yang kita buat. Misalkan di sini ada multiple choice with alternate answer label, add verbose, or add numeric. Oke, di sini kita pilih yang paling atas untuk multiple choice. Kan gitu. Kemudian tadi kita sudah mencoba mendesain untuk 25 soal. Ada di sini tulisan TS 25 soal. Maka di sini kita pilih jumlah soalnya adalah 25. Kita sesuaikan dengan judul yang kita buat tadi. Misalkan 25. Kemudian untuk answer level. Untuk answer level di sini itu adalah choice-nya. Nah, di sini ditampilkan A, B, C, D, E. Artinya dia ada 5 pilihan. Nah, karena kami di jenjang SMP, maka kami gunakan cuma 4, itu A, B, C, D. Maka yang ini kita hapus. Ini. Kemudian SMA, SMK ya tetap pakai sampai E, B, C, D, E. Untuk SD mungkin 3 pilihan A, B, C, jadi tinggal hapus aja seperti ini. Tapi kita pilih. Selanjutnya kita pilih add question.
maka tampillah lembar jawaban Android yang kita desain tadi. Nama lengkap, untuk pelajaran, kelas, hari, tanggal, nama guru, dan ini ada 25 jawaban di sini. Dan di kanan bawah ini ada nomor peserta dan identitas LJK. Jadi tadi UTS 25 soal di sini beserta barcode untuk nanti di scan. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal publish. Kita arahkan ke bawah seperti ini dan kita klik publish. Ada untuk peringatan seperti ini. Sekarang kita pilih OK. Seperti ini artinya kita sudah mempublish sebuah lembar jawaban yang baru. Kita lihat di sini sudah ada muncul nama file yang kita buat tadi, yaitu UTS 25 soal dengan 5 choice, dan di sini juga ada kita mau ngeprint yang mana. Jadi contoh kita coba download. Jadi pertama sebelum kita cetak kita harus download dulu yang one perfect dan two perfect, biar kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Ini nama filenya dia disesuaikan dengan kode soalnya. Nah seperti ini, dia ada 7660. Nah seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Hasil yang kita desain tadi. Ini tampilan untuk yang satu lembar kerja. Nah, seperti ini ya. Nah, sedangkan yang kedua, suatu lembar ada 2 lembar kerja di dalamnya. Ini tampilannya seperti ini. Nah, dengan yang tampil, saya sarankan nanti kita membuat yang seperti ini aja. Jadi satu lembar kertas bisa dibagi menjadi 2, ya, untuk menghemat biaya fotokopi. Nah, berarti kan ini ada identitas soal di sini. Oke, baru kita print nantinya. Oke, artinya kita sudah melaksanakan atau melakukan desain terhadap lembar jawaban Android. Oke, langkah selanjutnya sekarang kita membuat kelas. Kelas seperti ini. Atau sebelum kita membuat kelas, sebenarnya kita membuat akun untuk siswa dulu. Jadi kita pilih di sini akun student. Nah, Bapak Ibu nanti bisa
dalam membuat akun nantinya dengan cara mengisi. Jadi kita download dulu format Excelnya, jadi kita tinggal mengisi kolom, disesuaikan aja dengan nama siswa kita. Sebagai contoh, kita format Excel yang kita ambil di sini, export student as CSV. Misalkan ini adalah formatnya. Jadi kita buka. Jadi nanti semuanya kita persiapkan dulu nama-nama siswa beserta kelasnya. Jadi kita tinggal copy paste aja ke dalam dokumen ini, file CSV. Nantinya akan kita import ke halaman Ziplet. Seperti ini. Nanti akan diminta Ziplet. Ini kita samakan aja isinya, itu ada zip ini Ziplet ID, kemudian ada external ID ini biasa kita isi dengan nomor peserta. Kemudian first name kita isi siapa namanya, last name, nama depan, nama belakang, kemudian kelasnya. Kalau sudah, kita tinggal save dan tidak usah dirubah namanya, tetap namanya students. Itu kita pilih nantinya setelah kita isi dan kita simpan di tempat yang mudah untuk dicari. Baru kita pilih di sini nantinya tab import student from CSV. Sudah seperti ini, kita tinggal choose file. Choose file. Kemudian kita cari di mana tadi tempat penyimpanan Excel yang kita buat tadi. Misalkan ini oke, nah sudah ada seperti ini. Dan jangan lupa kita centang ini as a figure skip first row, artinya ini kita centang artinya ini kita tidak menyertakan ini garis paling atas tulisannya, jadi yang disimpan dalam word artinya halaman ini yang berisi nomor induk dengan peserta, nama peserta, dan kelas. Sudah seperti ini, tinggal kita upload. Oke, nanti setelah di-upload, maka nanti akan muncullah nama-nama siswa kita ke dalam halaman Ziplet seperti ini. Nah, misalkan ada nama yang terlupa, satu dua nama, kita pilih dengan manual aja, yaitu dengan cara misalkan di sini add new student. Misalkan kita pilih dalam kolektif kita ada yang tertinggal namanya, jadi kita bisa tambahkan sendiri di sini dengan add new student.
Ini kita isi dengan kode dengan peserta tadi, kemudian kita isi namanya siapa, lupa dan kelasnya. Nah, kelas ini tadi dia terisi secara otomatis setelah saat kita mengupload siswa tadi. Dia akan terinput secara otomatis ini siswa ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengaturan pada handphone kita atau Android kita. Ini untuk tampilannya sendiri, lihat sini. Jadi kita buka Zipgrade di Android yang sudah kita install tadi. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Zipgrade. Kemudian kita lihat kuis yang ingin pertama-tama kita membuat kuis dulu ya. Yaitu misalkan kuis ulang. Kuis ini fungsinya adalah untuk mata pelajaran yang kita ujikan. Ini nama-nama siswa, ini kelas, ini tag ini adalah penamaan dari ujian ini untuk ujian apa, misalkan UTS atau ujian akhir semester seperti itu. Cloud ini untuk mensinkronkan antara handphone dan halaman web ini tadi. Oke, yang pertama kita lakukan misalkan kita pilih menu paling atas yaitu quiz. Nah, sini kita pilih new quiz. Oke, kita isi. Misalkan UTS IPA. Ini khusus misalkan kelas 7 Pak. Kemudian ini kita pilih tanggal pelaksanaannya. Ulang. Jadi di sini untuk ini adalah untuk menentukan tanggal pelaksanaannya. Misalkan tanggal 10 Juni. Kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian kita pilih lembar jawaban yang kita desain tadi dengan cara seleksi. Ini, nah, kemudian tadi lembar jawaban yang kita buat adalah ini. Sudah kita klik, tapi di sini saya menggunakan yang ini dulu. Nanti akan tampil di sana. Nah, kemudian untuk teks, nah di sini saya kembali, saya akan UTS, kita pilih yang ujian tengah semester. Setelah itu baru OK. Setelah OK, nanti kita baru membuat lembar atau kunci jawaban. Itu dengan klik edit key. Nah, kita bisa membuat secara manual, cara seperti ini, klik, misalkan itu, atau dengan cara kita sudah scan lembar jawaban,
kita sudah ngumpulin lembar jawaban, kemudian kita scan lembar jawaban tadi yang kita gunakan sebagai kunci. Jadi caranya kita tinggal klik ini, scan for key kanan atas, kemudian kita arahkan ke lembar jawaban ini. Nah, kita kunci jawaban sudah masuk seperti ini, sudah terbaca. Kemudian kita klik use untuk menggunakan kunci jawaban ini. Nah, di sini kemudian pengaturannya. Setiap soal, ini kan 25 soal, maka kita populkan. Setiap satu soal yang benar itu nilainya 4. Seperti itu. Nah, untuk yang di bawah, jadi misalkan ada jawaban yang salah, kita kurangi misalnya. Kalau salah satu soal dikurangi 1, 2, dan seterusnya, tapi angka tetap besar. Ya. Jadi setelah ini kita langsung klik save. Kita simpan. Nah, sudah otomatis ada kunci jawaban di sini dan ada poin per soal. Setelah itu kita kembali. Nah, sekarang kita melakukan pengujian. Misalkan kita buat sebuah jawaban di lembar yang lain. Misalkan kita ingin scan, cara mengecek jawaban siswa kita, jadi kita pilih di sini menu scan paper. Pilih scan paper, kemudian kita arahkan, ingat barcode seperti ini, posisi di sini ada 4 titik pada ini, kiri atas, kanan bawah, di bawah. Ini harus pas dengan titik yang ada di LJK ini. Nah, seperti itu, biar mendeteksi sendiri setelah ketemu. Kelihatan langsung terdeteksi dan langsung muncul nama siswanya seperti ini. Jadi akan langsung muncul nama siswanya nanti jika sudah terdeteksi. Oke, selanjutnya, jadi ini kita sudah bisa tutup, kita langsung ke lembar jawaban selanjutnya. Siswa selanjutnya seperti ini. Dia langsung mendeteksi jawaban yang lain. Warman Dani. Oke, sudah selesai. Kita tinggal lihat hasilnya. Yaitu kita pilih sini review paper. Jadi untuk Warman Dani ini akan terlihat. Dia yang betul, artinya yang berwarna hijau ini adalah yang betul. Yang betul ini jawabannya, yang warna merah ini jawaban para siswa kita. Kuncinya yang kuning inilah jawaban seharusnya. Jadi seperti itu, jadi kita langsung bisa lihat.
Kemudian analisisnya, kita coba lihat analisisnya sangat seperti ini. Jadi nanti seperti nomor 3, jadi ada 1/2, jadi ada 1 anak benar, ada 1 anak salah, nanti soal banyak siswanya nanti akan terlihat berapa persen yang menjawab dengan benar dan berapa persen itu yang menjawab dengan salah. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui soal yang mana yang sulit bagi siswa sendiri. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk tutorial pemanfaatan halaman Ggrade untuk scan LJK atau pemanfaatan Android sebagai alat scan LJK. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sobat semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tadi Bapak Ibu video tentang pemanfaatan perangkat Android yang digunakan untuk scan lembar jawaban komputer atau lembar jawaban Android. Nah, semoga bermanfaat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.